Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama saya mau berterima kasih kepada delegasi desa yang telah hadir ke rumah saya dalam rangka silaturahmi, dalam rangka menanyakan video yang kemarin saya buat, menanyakan kebenaran terkait kritikan saya. Desa itu datang dengan delegasinya, aparatnya ke rumah saya. Itu saya anggap jadi tamu kehormatan untuk saya pribadi dan untuk keluarga. Karena selama ini belum pernah ada aparat desa yang sengaja datang secara bersamaan datang ke rumah. Saya nggak tahu dalam rangka apa kedatangannya. Yang pertama itu setelah saya tanyakan, ada dalam rangka apa Pak datang ke rumah saya begini, sampai banyakan gitu. Dia ternyata aparat desa ini mau minta klarifikasi terkait konten video saya, padahal videonya pun belum saya edit. Itu cuma pemikiran kritis saya aja, bahwa ada semacam pungli terkait itu putusannya kepada orang yang menerima bantuan sosial dan petugas itu sendiri. Tapi yang saya soroti permasalahan ini adalah instansi desa, aparat desa kok bisa-bisanya orang lagi terdampak corona ini dalam kondisi yang susah masih melakukan hal sedemikian rupa. Artinya ini bagian rasa empati saya sosok pemuda yang memahami aspek-aspek itu. Kapasitas saya dalam hal ini tidak sedang menggugat atau tidak sedang memberikan laporan secara berlebihan. Kapasitas saya hanya mengkritisi langkah-langkah pemerintahan desa yang menurut saya tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Seperti itu. Jadi tujuannya mereka datang itu semata-mata, yang pertama mau minta klarifikasi terkait konten saya, dan yang kedua setidaknya mau katakanlah membungkam gitu kritikan-kritikan saya. Loh, ini kan negara demokrasi, setiap orang berhak melakukan pandangan-pandangan kritisnya, bahkan bukan hanya kepada pemerintahan desa. Presiden sekalipun kalau kebijakannya tidak pro rakyat, itu saya kritik. Jangankan sekelas desa, presiden kita kalau memang salah dalam kebijakan, setiap warga negara berhak mengkritisi presiden.
gitu. Itu diatur dalam konstitusi negara kita. Jadi kalau kondisinya seperti ini, saya agak teringat satu sajak luar biasa dari Wiji Tukul. Dia bilang begini, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu lawan, Wiji Tukul. Jadi saya suka heran sama orang-orang yang membatasi pemikiran-pemikiran orang lain, pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintahan. Loh, pemerintah itu memang digaji untuk dikritik. Kalau ada solusi dari saya, itu bonus namanya. Desa itu kalau tidak pro rakyat, tidak pro dengan masyarakat, ya kita kritik. Lagi pula kritikan saya itu bukan kepada personanya orang-orang yang ada di desa. Kritikan saya itu kepada tataran kebijakannya yang banyak merugikan masyarakat. Itu kritikan saya. Saya ada momen dimana waktu itu Rocky Gerung ditanya oleh salah satu host TV One dalam acara pemilihan presiden. Dia bilang, buah itu, kata Rocky Gerung, buah itu bagus untuk tubuh. Buah itu sehat untuk tubuh. Tapi hanya lambung yang baik yang mampu bisa mencernanya. Itu dia pakai metaforik semacam itu untuk mengkritisi pemerintah. Padahal isinya seperti ini. Waktu itu ada satu kerajaan besar, Romawi namanya. Dia itu sistemnya demokrasi. Rocky Gerung bilang, ada seorang filsuf dari Prancis ditanya oleh wartawan senior, Profesor Rousseau, namanya Jean-Jacques Rousseau, kenapa Romawi bisa runtuh, dia bilang. Lalu profesor itu bilang, buah itu baik untuk kesehatan, tapi hanya lambung yang baik yang mampu bisa mencernanya, dia bilang begitu. Jadi kalau ada kritikan yang nggak bisa diterima, artinya ini lambung macam apa desa kita ini. Harusnya bangga ada orang yang memberi kritikan. Ini adalah bagian dari demokrasi. Kritikan itu sifatnya membangun, tidak dalam kritikan saya tidak dalam mau menjatuhkan siapapun. Kritikan saya hanya mau melihat desa ini jauh lebih maju ke depannya, seperti itu. Jadi kalau statement saya yang kemarin, saya tidak mau minta maaf terhadap pemerintahan desa, ya artinya saya tidak merasa salah dalam kapasitas saya adalah seorang warga negara yang mau mengkritik pemerintahnya, yang mau mengkritik aparatnya. Itu masih ada dalam norma-norma konstitusi kita. Saya pikir itu. Jadi
Biarkan kritikan itu terus berjalan, biarkan kritikan itu membangun terus. Jangan musuhi orang-orang yang kritis terhadap satu pertumbuhan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kritikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.